Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas 11 TKJ 4 Sekolah SMK Bakti Praja Tukwero. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan fiber optik dan identifikasinya. Yang pertama adalah fusion fiber. Fusion fiber adalah alat menggabung serat optik dengan memanfaatkan panas untuk meleburkan kedua ujung kabel optik secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat. Yang kedua adalah tripper atau Mylar. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang ketiga, cleaver. Alat ini berfungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, serat kacanya terpotong dengan rapi. Yang keempat adalah optical power meter atau disingkat dengan OPM. Alat ini berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. Yang kelima, optical time domain reflectometer atau disingkat dengan RDTR, merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunikasi atau menghimpun suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Yang keenam adalah light source. Alat ini berfungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilalui. Yang ketujuh adalah optical fiber identifier. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah signal dengan menunjuk arah dan besar daya yang dilalui. Yang kedelapan adalah komputer atau laptop. Laptop menjadi perangkat yang sangat membantu pekerjaan manusia sebagai macam fungsi yang dimiliki. Kemudahannya urusan banyak orang, terutama para pelajar, siswa, mahasiswa, pekerjaan kantor, freelancer, dan lain-lainnya. Yang kesembilan, visual port locator. Alat ini sering disebut juga dengan fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Yang ke-10, bit error rate atau disingkat dengan BER. Alat ini berfungsi sebagai pengecekan konektor jaringan TDM atau Time Division Multiplexing, yang mana jaringnya TDM aplikasinya yaitu layanan Clever Channel yang sedang coba diusahakan penulis. Yang ke-11, fiber optic adapter, suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau pengetahuan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Yang ke-12 adalah slither optical, merupakan kabel fiber optik yang digunakan sebagai saluran transmisi dan mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lain. Yang ke-13, fiber node, merupakan suatu titik terminasi antar jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node merupakan perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah signal optik yang berasal dari distribution
menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah pelanggan melalui koaksial dan sebaliknya. Yang ke-14, pigtail fiber optik adalah sepotong kabel yang hanya memiliki suatu buah konektor di ujungnya pigtail dan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Yang ke-15, optical terminal box berfungsi sebagai mendistribusikan fiber seperti FDF yang menampung maksimal 72 core. Yang ke-16 adalah joint close optik, adalah titik sambung dari fiber optik yang umumnya diinstal di outdoor atau box, tempat untuk menaruh hasil. Selanjutnya yang ke-17, optical line terminal atau disingkat dengan OLT, adalah perangkat keras titik akhir endpoint dalam jaringan optik atau pasif optical network PON sistem gigabit passive optical network GPON. Pada umumnya terdapat optical line terminal yang ada di konektor pusat penyediaan pelayanan. Yang ke-18, optical network unit merupakan perangkat di sisi pelanggan yang menyediakan interface baik data digital maupun video. Fungsi utama ONU ini adalah menerima trafik dalam format optik dan mengkonversikan menjadi bentuk yang diinginkan, seperti data objek atau video. Yang ke-19, switch adalah jenis perangkat atau device yang memiliki fungsi mengatur dan membasis sinyal data suatu komponen menuju komputer lainnya yang terhubung pada perangkat hub. Yang ke-20, small form factor cable atau disingkat dengan SFP, dapat digunakan pada switch atau media konversial slot. SFC merupakan hot loop outlet, artinya perangkat ini akan otomatis mendeteksi saat dipasang dan diperangkatkan. Yang ke-21, media konversial multimedia atau adalah mode transmisi pada fiber optik yang mana data yang dilewatkan sehingga akan lebih dari suatu buah identifikasi cahaya. Yang ke-22, media konversial single mode adalah sebuah sistem transmisi pada fiber optik dengan menggunakan cahaya sebagainya. Salah satu identifikasinya sinar terpantul yang merambat sepanjang kabel dan terpanjang. Kemudian yang 23, media konversial FFC modul adalah perangkat yang mentransmisikan dan merefleksikan sinyal informasi dengan media serat optik. FFC merupakan pengembangan dari gigabit interface konversial atau gigabit. Yang ke-24, joint box dorm adalah fungsi sebagai mendistribusikan fiber optik FDF yang menampung maksimal 72 core. Optical terminal box digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan outdoor. Yang ke-25,
fiber optik, fiber distribusi box, peralatan tambahan kabel terminal dalam jaringan, komunikasi transmisi serat optik yang berlaku untuk konektor langsung dan cabang, serat optik dalam ruangan kabel dan melindungi sandi serat akhir. Yang ke-26, open close racks merupakan racks yang secara khusus memang dirancang sebagai tempat server dan digunakan juga sebagai peralatan jaringan network, diantaranya komputer, server, dan switch. Tang kombinasi berfungsi sebagai peralatan sebagai keperluan seperti buka baut, jepit, potong kabel, dan kupas kabel bahan besi medium sangat kuat. Yang ke-23, FC fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang diaplikasikan untuk melaksanakan penyambungan atau menghubungkan hubungan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Kemudian yang ke-34, SC fiber optic adapter jenis single mode dan multi mode, simplex dan duplex SC dengan perumahan. Ke-35, LC fiber optic adapter LC semua rumah dan simplex LC adapter dan adapter LC duplex fiber optik LC berwarna sama dengan fiber optik ke SC adapter. Selanjutnya yang terakhir 37, SC fiber optik adapter SC adapter semua jenis ulir dengan perumahan logam. Single mode adalah lengan sinkronik, yang multimode adalah dengan lengan penunggung. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.